Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dan salah satu yang memimpin doa. Silakan ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajar surga, sama-sama kita katakan Amin. Baik. Saat ini kita masuk di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan topik berpikir komputasional. Nah, pengertian dari berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diselesaikan oleh manusia atau komputer. Nah, dalam berpikir komputasional ini ada beberapa tujuan pelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Kedua, mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional. Dan ketiga, menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, di sini berpikir komputasional tadi itu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diselesaikan oleh manusia atau komputer. Dalam berpikir komputasional ada 4 komponen utama. Yang pertama itu dekomposisi, yang artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Contohnya seperti membuat teh manis. Ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola mencari kemiripan atau pola yang berulang-ulang. Contohnya pola jadwal mengajar setiap hari. Itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ketiga, mengenai abstraksi. Fokus pada informasi penting, abaikan detail yang tidak perlu. Contoh, saat membuat peta sekolah, cukup tunjukkan lokasi penting atau kelas dan kantin. Yang terakhir mengenai algoritma. Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara berurutan. Contohnya resep makanan. Nah, itu mengenai 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Nah, bagaimana kalian di saat bangun pagi? Apakah kalian pernah membersihkan kamar tidur? Pernah. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu Anda lakukan? Siapa yang bisa? Satu orang saja. Coba berdiri. Yang pertama adalah merapikan tempat tidur, melipat selimut, dan membersihkannya. Oke, terima kasih. Dan itu langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membersihkan kamar tidur. Itu contoh dari masalah algoritma. Nah, sekarang untuk lebih jelas maka Ibu akan membagi beberapa kelompok. Dalam kelompok nanti
ada 55 orang, dan silakan nanti kerjakan. Ibu bagi nanti kartu acak, angka itu diacak dan kamu urutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Dan juga nanti mengenai resep makanan dalam algoritma, itu kamu harus membuat langkah-langkah masakan yang kamu buat. Itu tergantung kelompok nanti mana yang Anda pilih. Paham? Paham. Sekarang kita bagi ke kelompok. Baik, ini Ibu sudah bagi mengenai kartu angka, dan itu nanti kamu susun dari angka terkecil sampai angka terbesar, dan juga kamu tuliskan nanti mengenai contoh algoritma bagaimana cara membuat resep makanan. Dan ini Ibu pakai metode unplug. Karena dalam penyampaian materi coding itu bisa juga ada 3 metode yang dipakai, basis internet, unplug, dan plug. Dan metode yang kita pakai saat ini adalah metode unplug tanpa menggunakan jaringan dan komputer. Paham? Paham, Bu. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Itu nanti mulai hitung berapa waktu yang Anda gunakan dalam mengerjakan soal. Silakan dikerjakan dan ingat waktu yang kamu gunakan itu secepatnya. Cepat kita menggunakan waktu hanya 20 menit.
Ya, cepat ya waktunya. Bagaimana, ada kelompok yang sudah siap? Ada, Bu. Oke, bagus. Yang lain cepat untuk dikerjakan karena ini kawan-kawan sudah ada kelompok yang sudah selesai. Oke, gimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah? Berapa menit lagi? Oke, sambil menunggu satu kelompok lagi dan bagi kelompok yang sudah selesai, dan silakan kamu nampakkan atau kamu bacakan apa yang sudah Anda buat dan kasih nampak sama teman-teman yang lain. Silakan satu kelompok satu orang.
si Intan. Kasih nampak sama kawan-kawan. Baik teman-teman, inilah hasil kelompok kami. Kami telah menyusun angka sampai angka 1 sampai 12 dan inilah cara langkah-langkah membuat teh manis. Ini gambar kami. Silakan dibaca. Langkah-langkah membuat teh manis yaitu 1. Rebus air hingga mendidih. 2. Masukkan kantong teh celup. 3. Tuangkan air panas ke atas teh. Diamkan 3 sampai 5 menit hingga warna air menjadi pekat. 4. Angkat kantong teh. 5. Tambahkan gula pasir, aduk hingga larut. 6. Sajikan hangat. Baik, itu kelompok 3 sudah membacakan hasil dari kelompok mereka dan berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, inilah hasil kelompok kami. Kami telah menyusun angka-angka 1 sampai 12 dan juga kami telah menulis langkah-langkah mie instan. Langkah-langkah membuat mie instan yaitu 1. Menyiapkan panci dan air. 2. Merebus air. 3. Memasukkan mie. 4. Menambahkan bumbu. 5. Menyajikan. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Baik, inilah hasil diskusi kami yaitu menyusun angka dari angka 1 sampai angka 12 dan langkah-langkah membuat jus mangga yaitu 1. Kupas mangga. 2. Potong mangga. 3. Masukkan ke dalam blender. 4. Tambahkan gula. 5. Blender hingga halus. 6. Sajikan. Oke, berikan tepuk tangan kelompok yang terakhir. Silakan. Ini hasil kelompok kami dan di sini kami sudah menyusun angka nomor 1 hingga angka nomor 12 dan di sini pun kami sudah membuat resep makanan yaitu resep gobi nihandro atau ubi tumbuh khas Nias. Bahan-bahannya yaitu 1 kg ubi kayu atau singkong, 1/2 butir kelapa parut, sedikit garam. Cara membuatnya: kupas ubi kayu, cuci bersih, lalu rebus sampai empuk. 2. Angkat, tiriskan, lalu haluskan ubi dengan cara ditumbuk dalam lesung kayu, bisa juga dilumatkan dengan ulekan. Nomor 3. Campurkan kelapa parut, aduk dengan rata. 4. Tambahkan sedikit garam bila perlu. Dan 5. Sajikan hangat sebagai makanan utama. Itu saja. Baik, berikan tepuk tangan. Nah, ini hasil kelompok dan semua bagus dan sudah mengurutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar dan juga membuat langkah-langkah dalam resep makanan. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, Ibu tanya dulu apa yang masih Anda ingat mengenai materi kita hari ini. Satu orang saja. Silakan. Jadi di masa pelajaran kita hari ini berpikir komputasional ada 4 komponen di situ yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Dan materi ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam penyelesaian masalah, dalam mengurutkan angka, dan juga mengenai dalam membuat resep makanan. Dan ada juga yang lain seperti tadi, bagaimana cara kita dalam merapikan tas sekolah. Dan itu boleh kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita mengakhiri, maka Ibu undang semua untuk berdiri dan kita menyanyikan satu lagu anti bullying. Silakan berdiri. Ini kita bagi 2 kelompok. Kelompok ini yang pertama nyanyi dan langsung menyusul kelompok yang 2. Kelompok 2, silakan. Hai teman-teman, sini teman, sana teman. 3, ya. Di sini teman, di sana teman, di sana
dan semoga apa yang kalian pelajari semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya ampun. Ya